Silahkan MC ada? Oh langsung. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Ahmad Bukhari Nur yang insyaallah nanti akan menyampaikan hikmah maulid untuk kita semua dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kasih eksklusif kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 80 ekor. Berkah karena lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia menempel ke nenek beliau, dan itu diberikan cuma-cuma. Kemudian wanita mulia ketiga yang memeluk Nabi, bahkan statusnya bukan sebagai ibu kandung, bukan sebagai ibu yang memberikan ASI eksklusif, tapi berstatus sebagai babysitter jika saat ini, adalah Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah sebetulnya hadir ke rumah Ibunda Aminah sebelum Ibunda Halimah. Suwaibah adalah pembantunya Abu Lahab, yang Abu Lahab dinas di dalam Al-Quran dilaknat oleh Allah dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Saat dia Abu Lahab itu mendengar berita Abu Lahab saudara iparmu Aminah melahirkan anak laki-laki, dia keponakanmu. Saking senengnya Abu Lahab, lalu kemudian memanggil pembantunya, Suwaibah, sini, mulai hari ini kamu ndak usah kerja di sini, tapi tetap kubayar. Terus di mana? Bantu Aminah. Aminah butuh tenaga, Aminah butuh yang membersamai, karena Aminah
suaminya yaitu saudara kandungku telah meninggal dunia. Ayah Abdullah sudah meninggal saat Nabi 6 bulan dalam kandungan. Maka Suwaibah dengan senang hati hijrah, yang semula menjadi pembantu rumah tangga, sekarang itu istilahnya apa? Bukan asisten rumah tangga. Bukan pembantu lagi, kurang keren. Sekarang asisten rumah tangga. Sana. Akhirnya Suwaibah hijrah, dibungkus semua pakaiannya, pindah ke rumah Aminah. Ya, maklum, sebagai pembantu tentu gendong, menina bobokan, nyeboi, nyuci popoknya. Karena pempes belum diproduksi saat itu. Inilah 3 wanita mulia yang menimang dan merawat Nabi selagi kecil. Maka benar kata Sayyid Al-Maliki menyebutkan al-mar'atu ahaqqu bimaulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita memang lebih berhak untuk merayakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu meskipun sudah berakhir Rabiul Awal, tetap merayakan. Sehingga jenengan punya alasan dan tetap punya dalil, Bu. Loh, wanita kan memang lebih berhak untuk memperingati kelahiran Nabi. Kenapa ketika Nabi lahir itu 3 pasang tangan wanita mulia yang membelai jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dalam nasihat selanjutnya, Allamisu bijasadir Rasul la yaltamisunna. Tangan-tangan yang pernah bersentuhan fisik dengan Nabi, dia tidak akan disentuh api neraka. Maka 3 wanita mulia ini dijamin tidak akan disentuh api neraka. Kenapa? 3 wanita ini menyentuh dan bersentuhan langsung dengan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, sedikit spesial ingin saya sampaikan. Abu Lahab sekeras itu hatinya. Abu Lahab sekacau itu akhlaknya, sesangar itu perangainya. Tapi begitu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir, senang tuh. Lalu kenapa kita tidak senang dengan memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah perangai kita lebih sangar dari Abu Lahab? Apakah hati kita lebih keras dari Abu Lahab? Apakah akhlak kita lebih rusak dari Abu Lahab? Sehingga kita tidak mau ikut senang dan bahagia di momentum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kepada Allah, Kelurahan Belimbing memberi kesempatan kepada kita untuk turut larut dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kalau kita belajar kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari itu adalah kitab yang khusus merangkum hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari yang menyampaikan Bukhari, kan double. Sesama Bukhari dilarang saling mendahului. Saya pernah menyampaikan ini di Masjid Al-Furqan ketika saya menyampaikan kajian hadis Sahih Muslim, bahwa Abu Lahab setiap hari Seninnya dalam sabda Nabi SAW itu
mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya 1 kali 24 jam malam dan hari Senin, Abu Lahab yang saat ini di neraka itu prei disiksa. Kenapa? Nabi menyebutkan karena memuliakan kelahiranku. Apa bentuk pemuliaan kelahirannya? Yaitu pembantunya bernama Suwaibah diminta oleh dia untuk membantu ibunda Aminah. Maka dari keutamaan itulah akhirnya Abu Lahab itu setiap malam dan hari Senin mendapatkan keringanan, tidak disiksa. Maka hari dan malam yang paling ditunggu oleh Abu Lahab di neraka sana yaitu malam dan hari Senin. Dari sini kemudian banyak ulama, sebelum ulama berbicara, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak 1 dirham saja. 1 dirham itu katakan kalau sekarang itu mungkin nilainya sekitar 200.000 1 dirham. Kalau dinar lebih mahal. Kalau dirham 200 ribuan. Siapa yang berinfak 200.000 saja untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana Abu Lahab yang merelakan pembantunya untuk membantu ibunda Aminah saat Nabi SAW dilahirkan. Itulah mengapa kalau Maulid Nabi itu banyak orang yang berinfak, berlomba-lomba. Setidaknya kalau di Kelurahan Blimbing ada telur. Jenengan ngadep ke sini, lah saya ngadep ke sana tuh ada kotaan. Pak Ustaz. Mudah-mudahan berkahnya melimpah. Amin ya Allah. Maka sekali lagi, kalau Abu Lahab saja dia mati dalam keadaan menyembah berhala. Abu Lahab itu mati masih menyembah berhala, tapi hari Senin dapat dispensasi. Dispensasinya di neraka. Tidak ada yang menolak hadis ini karena sekali lagi tercatat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari itu tidak ada satupun yang tidak sahih, tidak ada. Semuanya sahih. Apalagi kalau yang menyampaikan Bukhari, lebih sahih. Saya dulu mikir-mikir kenapa orang tua saya ngasih nama Bukhari gitu. Akhirnya jadi guyonan. Astagfirullah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang ibu-ibu yang lebih berhak untuk merayakan kelahiran Nabi. Dan kita merayakan kelahiran Nabi di majelis ini, majelis Kelurahan Blimbing ini juga diiringi dengan rebana. Beasiswa, alhamdulillah. Kalau saya baru S1, SD. Karena setelah SD langsung mondok. Di pondok ijazahnya tidak ada stempel Garuda. Ya, tidak laku untuk melamar kerja ke sana kemarin, tidak laku. Karena ijazahnya ijazah internal. Tidak ada legalisir dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Makanya lulusnya S1, SD. Nah kalau beliau S1-nya strata 1, S2-nya ya strata calon doktor. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Amin. Allahumma amin. Kerenan beliau nanti. Doktor Kiai Haji. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
سهر اليقين الهدى الصفاء وبجود العليم الذي أهدى الصفاء وبجود العليم الذي أهل الوفاء salam salam padamu dari tempat yang jauh untuk kita yang utuh semua karena rindu salam salam padamu